Respon pasien. Oke, Pak, Bu, teh, Kang, ya terserah deh siapa aja. Nah, teknik yang digunakan adalah teknik AFU. AFU. Ada yang tahu AFU? Nih. Pak, ya saya. Berarti itu ler. AFU. A, V, P, U. Kalau aler berarti dia komposmentis ya, karena dia merespon. Pak, ya. Nah, itu ngerespon. Itu namanya aler. Sadar. Respon. Sebenarnya kita lah. Kemudian kalau misalnya kita respon lagi, ya Pak, aduh, ataupun nah, kira-kira gitu ya. Itu verbal. Verbal. Ada dia juga respon, tetapi cara komunikasinya tidak nyambung dengan kita. Oke, respon lagi. Aduh, saya sakit. Nah, itu berarti P, pain. Oke, yang terakhir, Pak, tidak tiga-tiganya yang tadi. Ya udah, berarti itu unrespon. Unrespon. Itu U, jadi unrespon. Nah, ketika memang pasien itu tidak sadar, ya, pasien tidak sadar, unrespon, anggaplah udah unrespon saja ya. Maka kita lakukan meminta bantuan SPGDT. Apa tuh SPGDT? Sistem pertolongan gawat darurat terpadu. Nah, artinya ya udah kita minta bantuan kepada orang yang di sekitar kita. Kan kita yang pertama kali touch on patient ya. Artinya kita yang pertama kali interaktif dengan pasien. Nah, oke, pasien tidak sadar, tadi aku sudah dilakukan, oh ya, ternyata unrespon. Oke, yuk, tolong, siapa namanya? Tita, terus susah siapa? Tita, tukar merapat, lakukan 3, udah, putih. Nah, jadi saya jadi leader. Ketika dia unrespon, yaudah, ini kecelakaan, langsung saja, ya. Dia sadar, SPGT, saya langsung pegang kepala pasien. Langsung pegang kepala pasien. Nah, sehingga nanti saya akan menginstruksikan kepada yang nanti saya minta bantuan itu, SPGDT itu, untuk meminta bantuan alat. Misalkan, oke, dia tidak sadar, langsung saya bilang, udah, pokoknya kita pasien dalam keadaan tidak sadar, kita curiga bahwa itu adalah multiple trauma. Ya, misalnya di sini ada jejas di belakangnya, clavicula juga ada jejas, terus lagi di kaki juga ada luka. Udah, itu multiple trauma. Kita ngebayangin waktu kejadiannya itu dia langsung misalnya terpental, dia terbawa oleh kalau lagi kecelakaan lalu lintas oleh motor, oleh mobil, kira-kira gitu dalam beberapa meter gitu. Udah, berarti yang harus kita protektif yang menjadi prioritas adalah bagian servikal. Oke, bagian servikal. Karena ini adalah high risk. Kalau bagian servikalnya terjadi fraktur, maka kecenderungan itu kan untuk tidak mungkin bisa mensuplai oksigen ke bagian kepala. Artinya berarti kalau bagian kepala tidak bisa tersuplai oksigen, ya sudah, susunan saraf yang 12-nya itu tidak akan berfungsi, ya. Nah, sehingga akan menyebabkan tadi pasien menjadi tidak sadar ataupun penurunan kesadaran. Oke, itu. Nah, setelah kita proteksi bagian leher, saya akan suruh. Nah, siapa ini? Pak, ambil hand stabilizer. Nah, gitu kan? Ambil, cepat. Ambil. Mau lihat. Buka. Sarapan gitu. Buka. Oh, soekeun. Nah, gitu, soekeun. Oke. Ini masukkan. Oh. Saya udah gini ya. Tuh masukkan. Terus. Nah, masukkan. Oke, pasang tuh. Kiri kanan. Balik. Nah, jangan yang miringnya, yang di telinga. Oke, satu lagi. Oh, bet.
Kan tadi saya pegang kepala kan? Oke. Kepala udah aman deh. Tapi kan tujuan kita bukan kepala aja. Tadi cervical. Untuk cervical harus pasang neck collar. Boy, pasang neck collar. Nah, ayo pasang. Lihat, pasang. Mana? Terserah yuk, pasang aja pokoknya. Belum pernah Pak. Ya terserah, pernah nih, sering. Nah, kan? Ayo. Hah? Dah, pokoknya. Dah, bro. Dah gitu weh. Nah. Ayo, nih, saya pasang neck collarnya gini. Oke. Ini kan tariknya masuk sama tangan kita sih. Oke. Nih. Setelah ini Anda sudah siap pasang neck collar kan? Ini masukin nih. Karena ini ada selak lubang kan? Nah. Ini. Oke. Oh. Mau kedapatan sini kan? Tuh. Jadi bukan tadi terbalik ya. Ini kalau sudah gini bukan juga diginiin. Jadi hidung. Oke, tapi ditariknya ke sini. Jadi pas di dagu. Ditarik disapu ke dada katanya kan gitu. Bukan gue? Oke. Kan? Nah. Itu cara masuknya gini. Nah, ini saya nggak tahu nih kenapa ini sudah rusak ya. Ya, oke. Ini harus dicim atau didagu. Nah, untuk bisa pas seperti ini, maka harus diukur dulu. Ya, bukan langsung masuk aja. Nih, dan kuncinya supaya pas nanti situ jari kita. Ukur sini. 4K, 3K, 2K, atau 5. Tapi 5 enggak, misalnya sampai 4 aja. Oke, paling besar tuh 4. Inilah 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti yang ini juga jangan 2 juga. 1, 2, 3. Oh ternyata 2. Udah, buka aja kuncinya. Langsung ditarik ke 2. 1, 2. Kuncikan lagi. Nah, ini pun berarti harus 2. Tarik aja kuncinya lagi. Keluarin. Langsung masukkan ke 2. Oh, jadi 1, 2. Ya. Tapi hasil 1, hasil 2, hasil 3 ini sesuai dengan hasil pengukuran kita di sini. Kalau kita sepakat ini 3, balikan lagi ke 3. Oke. Ini juga sama. Lagi 3. Nah. Udah 3, kembali lagi, masukkan kayak gini, jari kamu yang masuk. Sini. Oke. Masukkan ya. Tarik sini. Gitu ya. Rusak. Oke. Ingat, bukan gitu ya. Tarik sini ya. Ini dekatkan sini. Nah, berarti bagian cervical sudah aman. Fiksasi dengan neck collar ini. Oke. Tadi mungkin ini multipertoma. Mungkin biomedical juga menunjukkan bahwa dia terpental jauh gitu. Sudahlah, pokoknya kita sudah seperti ini. Ini masih dalam konteks airway. Oke, pasien tidak sadar, kemudian lagi kita kelihatannya banyak sekali jejak-jejaknya gitu kan, lukanya dari ujung mulai kepala sampai kaki ada beberapa
jejas yang didapat. Oke, lepas itu selesai ini tiba-tiba pasien snoring. Apa tuh snoring? Hah? Ngorok. Nah, ya siapa yang suka snoring? Dari saya. Nah, snoring. Maka opak. Kenapa? Tujuannya adalah apa? Mengembalikan posisi di lidah. Tidak menjurus ke dalam, tapi harus ke luar sini. Opak. Ini snoring. Udah, kita pasang opak aja. Oke. Ini ya, arah jarumnya Anda masuk. Muternya di dalam. Hah? Muternya di dalam. Ya. Sambil putar aja. Sambil muter di dalam. Nah, masuknya sambil masuk ke dalam ini putar. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Dan diharapkan lidah itu bisa posisi ke keluar lagi. Snoring teratas. Tiba-tiba pasien gagling. Kalau gagling berarti ada tanda apa? Ada cairan. Saksen. Ambil. Saksen. Sambil kita miringkan. Gitu ya. Miringkan. Saksennya mana? Saksennya mana? Pasang. Cepat masuk ya, cepat sambungkan. Oh, kabar apa? Oke, saksen. Saksen boleh dari sini, boleh dari sini. Ya. Oke. Itu sampai 10 detik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, selesai. Masih saja, saksen lagi. Saksen lagi. Tapi hitungannya di dalam dia hanya bisa kita dikasih toleransi 10 detik aja. Ya. Oke, tarik lagi. Tuh, kalau tiba kan kita airway, ada masalah di airway ini, jalan napas, kira-kira gitu kan. Tadi ada snoring, kedua sekarang ada gagling. Tiba-tiba pasien stridor. Stridor. Wah, kayak kumur-kumur gitu ya stridor. Kenapa? Kemungkinannya dia terkena uap yang panas sehingga bagian daripada faringnya itu menjadi edema atau menjadi bengkak. Jadi terjadi saluran nafas menjadi vasokonstriksi. Kalau seperti itu kita lakukan tindakan apa? Tindakan sebutnya permanen, ya, atau permanen untuk pernapasan. Kita lakukan torakosentesis di sini. Torakotomi di sini. Dilakukan di pembedahan di sini untuk maksudnya untuk bypass, ya, bypass supaya kita membuat lubang sementara untuk bisa memasukkan alat ataupun juga sirkulasi udara bisa langsung keluar dari sini. Kan yang tersumbatnya di sini, di atas. Kalau ini kan pada bagian rakeanya. Pada bagian rakeanya kita lakukan surgery. Nah, langsung di bypass udaranya untuk bisa keluar. Itu tujuan tracheostomi. Seperti itu. Itu kalau terjadi stridor benar. Ya. Jadi ada 3 yang harus Anda curigai tanda dan gejala pada airway itu. Satu, pasiennya kesegaran tidak sadar setelah kita upload tadi. Oke, kita amankan lehernya. Kemudian lagi setelah aman lehernya baru lihat tanda dan gejalanya apa. Oh, muncul stridor. Berarti kita langsung fiksasi dengan pasang opak. Oke, airway-nya itu. Kemudian lagi ada lagi tadi apa? Stridor ataupun gagling gitu kan. Ya udah, jadi kita saksen. Kemudian lagi stridor, ya udah kita berarti kolaborasi dengan dokter untuk melakukan bypass saluran pernapasan. Itu tracheostomi. Kemudian pas begini lihat lagi, ternyata hati-hati. Ini kelihatannya ada raccoon eye. Apa tuh raccoon eye? Nah, sini raccoon eye. Jadi ini kan konjungtiva putih ya. Ya. Ini yang hitam apa? Yang hitamnya apa namanya? Ya, itu juga punya apa namanya? Pupil. Nah, pupil. Raccoon eye, dia konjungtivanya nipis, bahkan nggak ada. Yang putih ini konjungtiva kan? Ya. Yang putih ini konjungtiva, nggak ada, hitam aja. Nah, itu raccoon eye namanya. Oke? Jadi jika naon, namun puting-puting teh aya hantu gitu. Itulah. Bukan sudah bolong, nanti terserah lah, pokoknya tanpa konjungtiva gitu ya. Oke, hilang.
Tuh. Wah, kalau ada tanda itu kita curiga, jangan-jangan ini fraktur basis kranial. Gitu. Oke. Nah, tidak itu saja tandanya. Misalnya ada vital sign. Vital sign itu ada hematom di belakang telinga. Terus lihat lagi kita, ini faktor basis krani. Kalau faktor basis krani pasti identiknya dia mungkin akan ada gaggling terus ataupun ada stridor. Kira-kira gitu ya. Maka kita harus persiapkan. Ya. Kemudian lagi pas dilihat lagi di hidungnya keluar darah. Lihat lagi di telinganya keluar darah. Ya sudah, ini faktor basis krani. Berarti basis basis kranial berarti kita memang ada beberapa hal tindakan yang nantinya tidak boleh dilakukan karena itu menjadikan kontraindikasi, tidak boleh dilakukan. Salah satunya misalnya Anda mau masang NGT di sini, masukkan sini, ya nggak boleh karena ada faktor basis kranial. Paling solusinya pakai OGT dari mulut. Begitu ya. Nah itu perhatikan, ada tanda-tanda basis kranial. Sudah selesai tuh. Snoringnya teratasi, gagglingnya teratasi, stridor teratasi, airway berarti katakanlah aman, kan? Baru kita masuk kepada tahapan breathing. Breathing, ternyata napasnya cuman 10 kali per menit. Anda berarti langsung pasang pasang apa? Nasal kanul. Nasal kanul, mana? Ayo. Nasal kanul. Gitu kan? Oke. Cepat. Lama buru pae. Nasal kanul, Bro. Mana? Nah, Cing, kemana nasal kanul teh? Pasang, nasal kanul. Tadi napasnya berapa? 10 ya? Oke, coba dengan nasal kanul. Sambung gue kayak itu. Gaya nih, bisa punya sentral oksigen. Kanan. Sambung gue. Ada yang ditanyakan dulu tentang airway? Sambil dia masang nasal kanul. Sok nyalakan. Kalau ada oksigen. Hah? Baik udah tipu. Bro. Ya, dari nasal kanul. Tadi pernapasan berapa? 10. Nasal kanul. Berapa konsentrasi nasal kanul oksigennya? Antara 2 sampai 6. 2 sampai 6. Ya bisa kita masang memulai dengan 3 liter per menit ya. Tetap aja 10. Apa tadi? Napasnya 10 kan? Masih. Berarti masih sesek nih. Ya. Tingkatkan deh. Ya, tingkatkan. Pasang apa? Kalau tidak efektif dengan nasal kanul. Simple mask atau rebreathing mask. Ayo mana RM? Pasang. Pasang lagi. Pasang. Utara. Tanah. Cili. Bukan. Double sih. Buka eta. Pasang RM aya nasal kanulnya diantepkeun we nasal kanul. So sebenarnya kumaha? Menurut akal sehat ente. Nasihat aja. Lepas dulu ya. Enggak tuh, kan. Itu maut. Sesat. Ya, nasal kanul. Oke, asal nasal kanul kan jadi Ruang jenazah. Rebreathing mask itu konsentrasi oksigennya berapa? 6 aja udah nasal kanul. 7 sampai 9 ada benar itu.
Ya. Oke, itu konsentrasi oksigennya. Nah, masih juga yang dari seberapa masnya? 10. Tingkatkan di deh. Pakai nama berarti? NRM. NRM. Ayo cepet NRM. Pasang, weh. Non repeating mas. Ini lebih konsentrasinya lebih tinggi lagi. Cabut. Itu. Kan kita jadi Cabut leader. nyawanya. Cabut nyawanya. Oke. Jadi leader. Nah, ini konsentrasinya berapa? 10 sampai 12. Oke. Ya. Oke. Nah, anjir weh. 10 kena wae eta napas. Ya. Lu aja napasnya gimana nih? Nah, berarti kita lakukan intubasi manual dulu. Ayo intubasi manual. Pakai apa? Hah? Ya ventilasi artinya intubasi itu ventilasi. No, itu. Hah? Ventilasi artinya memberikan oksigen kan? Oke, ayo lakuin. Cabut dulu nyawana. Siapa? Aduh, Intubasi. ngelebihan Allah sih. Jadi itu tuh. Dibalik. Mak. Balik. Ah. Dah. Ayo, lah nggak apa-apa. Tapi yang ideal tuh udah, jangan cari susah, kamu pinggirin aja. Lu pegangnya tuh gini nih, pegang. Nah, so, nah gitu. Oke. Katanya 1.000, kan? 1.000 Jadi dia mau ngerjain terus ya seharian. Intubasi dia. Ya. Jadi yang terakhir pakai apa? Orang mana ya? Orang supaya BPM gitu kan. Apalagi cek orang baca BPM Pak. Sempurna. Oke. Terus siap kamu untuk jadi perawat? Siap, Pak. Khusus untuk spesialis intubasi. Itu aja. Jadi kamu seharian intubasi aja tuh. Dari jam 7, dari jam pas operan sampai itu pasien namanya siapa? Ama, kamu intubasi aja situ. Oke, siap. Intubasi aja sampai jam 2. Woi, udah jam 2. Itu saya. Ketika sore Pendi lanjutin intubasi. Pendi sarwana. Terus intubasi itu. Mau gitu. Enggak. Jadi sambil ini kan manual, ya. Berarti yang terakhir pakai apa? Ventilator. Kita mau melakukan ventilasi, alatnya ventilator, gitu kan? Gitu. Nah, jadi kalau ventilatornya sudah siap, ya sudah, tinggal sambungkan ke ventilator. Jadi kamu nggak perlu lagi mompa, nggak perlu lagi kompresi. Ya? Oke, dah selesai. Angger, napas nanti 10. Nah, baru kita melakukan pemeriksaan. Cari penyebabnya apa. Oke? Dicari penyebabnya apa? Fokus saja pada bagian dada. Ya? Fokus pada bagian dada. Kita buka. Buka tong lagu-lagunya. Nek lalaki, nek awewe, nek. Di antara laki dengan awewe, no? Waria. Oh, tak kedan. Iya, terserah dah. Buka aja. Gitu. Ada 4 macam yang menyebabkan kita sudah bantu pakai oksigen kan, pernapasannya tidak teratasi. Oh, ternyata kita periksa dengan teknik apa? IAPP. Apa tuh? Hah? Terus? Perkusi. Udah, gunain 4 cara itu. Temuin. Penyebab orang sesak, kalau dengan pembantuan oksigen masih tetap problem pernapasannya tidak teratasi, baru cari penyebabnya apa? Fokus saja di bagian dada. 1, penyebab pertama, tension pneumotorak. Oke? Apa tuh tension pneumotorak? Jadi pada rongga
pleuranya itu banyak sekali oksigen atau udara bercampurnya ke bumi. Nah dia tidak bisa keluar. Maka kita harus keluarkan. Dengan cara apa? Dengan cara torakosentesis. Jarum. Aboket atau apalah, terserah pokoknya jarum aja. Jarum yang belum dibuka. Aduh. Oh ini mah udah dibuka tuh. Nggak ada yang ini. Nggak ada. Nyediakeun teh kan kamari ku saya suruh disediakeun. Jarumna pula. Kalau tadi di nyabut kan? Nggak ada. Udah itu aja. Iya, Pak. Oke lah, anggaplah ini ya. Nanti ini untuk infus satu. Ada aja untuk infus, ada nggak? Tadi yang itu. Boleh coba di mana? Ini mana ininya tutupnya nih? Bahaya ini. Kayak gini tuh. Kali. Bukan, dia cuma goblok. Ah, alah. Nah, yang tutup ininya, yang tutup jarumnya. Tutup poket. Nah, kayak gitu. Oke, itu aja. Tapi ini yang itu aja itu. Oke. Ini mau kemana ini bahaya nih. Nah, kita melakukan torakosentesis. Tekniknya gimana? Caranya gimana? Klavikula. Pegang dulu kah? Klavikula. Dari klavikula ini kita berada pada subklavikula, berarti di tengah-tengah. Ya kan? Dari subklavikula ini tusukan jarum adalah pada ICS kedua. Subklavikula ICS 1, ICS 2, subklavikula. Oke, ces ke di sini. Laser tuh, mana tadi tuh laser. Jadi tusuk langsung, ya. Nanti udara akan keluar, langsung keluarnya udara. Oke, lihat pernapasannya. Yakin nggak bahwa penyebabnya ini adalah tension pneumotorak? Nah, kalau benar-benar penyebabnya tension pneumotorak, maka pernapasan biasa langsung berangsur naik. Gitu. Sok atuh orang rese pisan. Terus gitu besok, yang penting mah yuk nempel. Nah, gitu ya. Apalah ini tusukan. Tanda tension pneumotorak apa? Pada saat yuk melakukan infeksi, wah ada jejas di sini. Langsung saya curiga nih tension pneumotorak. Lihat GPP-nya. Ada peningkatan nggak? Ada ketegangan nggak GPP? Oh iya benar, GPP meningkat nih. Ya. Ya sudah, berarti tension pneumotorak. Langsung kopasi di sini langsung Anda lakukan tusukan. Itu namanya torakosentesis. 1, 2. Open pneumotorak. Ya. Di sini pada pemeriksaan infeksi nggak nemuin. Ini GPP biasa aja. Ini juga tidak ada jejas di dada sebelah sini. Pas dilihat di sini, ada terserah di mana aja. Oh ada luka, buka. Langsung Anda papasi. Ini luka terbuka. Berarti itu yang disebut dengan open, terbuka kan? Nah ini udara langsung masuk keluar dari luka itu. Maka kita harus tutup dengan teknik kasa 3 sisi. Kasa mana? Yuk, bawa sini kasanya. Nah, yuk sini. Kasa. Kasa 3 sisi. Jadi gimana kasa 3 sisi itu? Plesternya yang 3 sisi. Ayo, buat kasa 3 sisi. Anggap aja ini kasa. Atau mau dibuka kasanya? Oke, bukalah kasanya. Lalu tik tuh, terus. Oh jangan itu untuk kasa deep bleeding. Sama. Anggap aja ini kasa, bisa sedikit tuh. Mana? Ada itu besar? Oke. Kayak gini lah. Saya udah buat kasanya. Gus, cicing. Nih. Coba buat kasa 3 sisi. Ayo.
Gimana? Ayo siapa ya? Salah nggak apa-apa. Ayo buat aja. Oh. Anda temui luka terbuka di mana? Ini Oke. Buatkan kasa 3 sisi. Oh. di itu kan pakai itu. Ya iyalah. Iya tuh Ayo. bukain tolong. Bukain, Tolong bukain. ya. Kurang atuh. Panjang tuh lihat tuh. Ah, betul. Tuh. Metal. Bener? Ya tuh terus aja. Naik bener, naik salah, paling suruh pulang saya. Salah. Gak usah. Terus Nih, dah. Gitu. Yakin aja, confident aja. Ya, Yakin. Ya. Yakin gitu kan. Boleh, yang penting Satu intinya satu sisi tersisa. Iya. Yang ideal itu di bola sebelah bawah. Sebelah sini boleh, Oh. tapi ke atas enggak. Ubah nggak? Hah? Ubah. Ya terserah, mau ubah mau enggak. Nah. Oke, itu Kak yang maksud dengan kasa 3 Sisi. bukan dijiun itu sisi kasa segitiga lah naonan gitu. Oke. Tuh. Ah, artinya apa? Ente kayaknya pakai motor. Pakai motor. Bannya pecah tuh. Pecah. Ah, berarti ketika ban pecah, Anda harus pergi ke bengkel. Si bengkel teh memperbaiki ban. Selesai diperbaiki dia pakai apa? Karet tahun nih sebenarnya. Hah? Karet tambang. Ban. Kareta butuh beles. Teret tapis. Gitu. Bertebeles. Telet tapis. Ya. Ban pecah tuh. Terserah mau tebeles mau apa. Ban udah selesai diperbaiki. Terus biasanya si bengkel itu itu pasti selesai. Air pakai air dulu lagi. Itu selesai diperbaikinya tuh bocornya tuh udah selesai diperbaiki. Terus dia ini apa? Yang terakhir koreksi apanya? Koreksi adanya Ada pecahan lagi. Ada pecahan. ada bocor lagi nggak? Tuh di pelek tuh ada apa tuh? Pentil. Eta pentil. Lagi buat pentol sih ya. Pentil. Nah, ini teknik pentil. Jadi udara yang dari dalam karena tekanannya lebih kuat, dia akan keluar ke sini. Tapi udara yang dari luar ini kan tadi udara sebelum ditutup ini udara yang dari luar langsung masuk ke sini ke luka kan. Nah, terhalang sama ini. Itu maksudnya. Pentil. Tuh. So, lamun ayeuna ban. Ya ban dia. Pentilnya bocor. Anu udara anu keluar dari mana? Udara yang dia keluar itu dari dalam atau udara yang masuk ke dalam? Masuk. Hah? Dari Udara dalam keluar. keluar. Gitu kan? Kalau sudah seimbang baru terjadi pertukarannya. Gitu. Tapi kalau yang pertama kali kan berarti udara yang keluar karena tekanan di dalam lebih kuat, gitu kan? Pasti akan keluar tuh udaranya. Jadi yang dimaksud teknik pentil seperti itu. Oke? Nah, jadi diupayakan si udara yang dari luar itu tidak bisa langsung masuk ke lewat yang luka ini, tetapi udara yang dari dalam kita bagi peluang untuk keluar. Begitu. Nah, kalau bisa, kalau ini harus yang kedap udara. Ya kalau udaranya masuk terus ya percuma aja. Makanya harus kedap udara. Kalau misalnya pakai plastik lah. Tapi tetap namanya kasa 3 sisi. Mau pakai plastik mau pakai apa ya. Yang penting elastis. Nah, oke. Nah, kemudian lagi tuh 2 penyebab sesak napas. Tadi tension pneumotorak. Sekarang open pneumotorak. Yang ketiga pasif hematotorak. Ya. Masif hematotorak. Apa tuh masif? Tetap kita infeksi papasi perkusi di sini. Oh, ternyata pada bagian diafragma ini ada pembengkakan. Ya, kita tidak nemu ini. Masih tension pneumotorak ada, open pneumotorak ada, tapi dia pastinya sudah pembengkakan. Pada saat kita palpasi, ini atau pada saat auskultasi ada apa? Sonor. Atau pada daerah sini. Jadi biarnya hipersonor. Ini sepertinya ini masih hematotorak. Ya. Oke, maka
inform ke dokter bahwa kita menemukan pasien dengan masif hematotorak untuk segera dilakukan tindakan. Tindakannya apa? Kalau tadi kita mengeluarkan udara, ini mengeluarkan udara. Kalau masif hematotorak, artinya di situ ada cairan, ya kan? Cairannya pastilah darah atau apa, gitu kan? Identiknya darah. Maka keluarkan darahnya dengan teknik apa? Hah? Kompresi. Dengan teknik NGT. NGT mah di dia. Hah? Lapase memberti dia kene. Dengan teknik WSD. WSD. Ya. Jadi ditusuk dari sini kan, bagian timbal, langsung dikeluarkan cairannya. Oke? Nah, ini juga sama. Ini belum selesai. Tension penotorak itu kita baru mengeluarkan yang tindakan dasarnya aja. Harus dilakukan WSD juga. Yang ini juga sama, lakukan WSD. Ya. Jadi ujung-ujungnya tetap dokter akan melakukan tindakan untuk mengeluarkan cairan atau mengeluarkan darah dengan teknik WSD. Ini kita tindakan awal aja. Ya. Oke? Udah 3 ya? Iya. Yang keempat adalah play chest. Play chest itu kita perkusi. Ya, perkusi. Bisa perkusi tak? So, perkusi kumaha? Nih, berapa? Oke. Nah, gitu perkusi ya. Nah, terus pada interkostal pada interkostal. Nah. Itu. Terus Anda palpasi juga. Palpasi kumaha palpasi? Oke, pada interkostalnya palpasi. Palpasinya kamu mah teknik gitu sih. Teknik mijit. Palpasi itu gini. Ya kan? Gitu kan? Iya. Oke. Nah, pas di sini. Krek. Ini nih. Play chest. Dan artinya krek itu artinya itu bahasa kitanya apa? Krepitasi. Krek. Ini nih, artinya ada fraktur pada tulang interkostal. Mungkin segmen 1, segmen 2 berapa segmen ya? Tahu lah berapa segmen, antara 2 atau 3 lipat. Nah, info lagi. Ya ke dokter. Saya sudah melakukan pemeriksaan IAPP, ternyata tension pneumotorak tidak ada, hematotorak tidak ada, open pneumotorak tidak ditemukan. Tapi pada saat saya palpasi, saya mendapatkan ada pada interkostal segmen ke-4 atau interkostal ke-2, ke-3, ke-4 kan interkostal seperti tulang rusuk ini ada berapa? 12. Total tulang rusuk berapa? 12. 9. Balik 15. 10. 9. Apa ini kan? 9, Pak. 9. 24. Nah, 24. Kenapa 24? Kenapa 24, Boy? Depan belakang. Hah? Karena Ada di situ. ada di situ. Depan belakang. Hah? Depan belakang. Kanan kiri. Itu kiri. Kanan. Jadi mulai tulang rusuk ke sebelah salapan juri gitu. Berarti dia cuma punya satu sisi saja. Yang punya satu sisi saja kan setan aja kan. Lari aja kalau gitu kan. Oke. Nah, jadi interkostal yang berapa? Yang ke-6 dan ke-7. Misalkan pada sinestra atau pada dextra. Sebutnya keren aja sedikit lah kira-kira gitu. Berarti ada fraktur interkostal kena bagian sinestra. Pas dilihat di langsung juga benar. Ada apa? Fraktur gitu pasti ente menempok kaditunya tadi ya. Batas. Langsung di fotonya itu jelas bahwa dia frakturnya itu pada bagian kiri. Nggak mungkin fraktur hasil palpasi sinestra. Nah, di langsungnya teh jadi nanti di X-ray-nya gitu ya. Dan jadinya dextra sebelah kanan gitu. Terus sesuai ya. Repitasi yang kita rabai kanan di pas kanan kepada fraktur. Itu langsung Anda inform untuk kolaborasi dengan OKA ya, untuk dilakukan apa?
artinya ada pembedahan lah. Contohnya, aku infokan bahwa ada pasien dengan chest chest itu pada Yasmuddin, Nasir Rongson dan sebagainya menunjukkan bahwa memang itu adalah terjadi fraktur pada tulang iga ke-6 atau ke-7 keberapa pada bagian kiri atau bagian kanan atau seperti itu. Ya, infokan itu kan sebagai nanti sebagai opinion. Ya. Jadi dokter bedah juga udah ngebayangin, oh ini yang ini diinfokan ke dokter orto, gitu kan. Dok, kita akan kirim pasien Tuan X dengan pleces, ada fraktur pada sinestra costa segmen 6 dan 7. Nah, jadi si dokter juga udah ngebayangin juga, oh iya berarti dari situ ya. Nah, jadi dia pun akan membuat plan itu sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Ya. Jelas, itu kan bagus untuk mempercepat kerja kan. Kalau tanpa planning dan apa pekerjaannya lambat. Oke? Nah, itu 4 penyebab orang sesak napas. Kalau sebelum kita melakukan IAPP, sudah kita pasang nasal kanul, sudah kita pasang RM, sudah kita pasang NRM, sudah juga bagging gitu kan, atau dengan cara intubasi tadi gitu kan, tetep napasnya dihitung-hitung masih 10 12 ya. Itu ada aja. Kita cari penyebabnya apa. Nah, identik untuk sesak napas itu kita fokus saja pada bagian dada, biasanya menemukan 4 case. Dasar pneumotorak, Pneumotorak, masif hematotorak, viral chest. Oke? Anda sudah melakukan torakosentesis? Belum selesai. Sudah torakosentesis, info dokter. Dok, saya menemukan pasien. Kita kedatangan pasien, bukan menemukannya. Kita kedatangan pasien. Ini setelah saya pasang non-repeating mask tetap sesak napas dan saya coba infeksi